Ini salah kaprah. Jadi salah yang memang sengaja disalahkan. Nah, siapakah yang menyalahkan? Ya orang-orang yang membawa agama, yang agama itu agama bermerek, yang seolah-olah dengan agama itulah kita itu mengetahui atau kita sudah benar cara kita menyembah Tuhan. Sugeng siang Pak Darno, Rahayu. Sugeng siang Rahayu. Lama tidak ketemu Pak. Nah ini Pak, ada sedikit pertanyaan dari teman-teman untuk mengupas tentang agama Pak. Agama dalam perspektif spiritual itu seperti apa sih Pak? Agama dalam perspektif Tak dijelaskan ini. Perspektif Jawa ya. Ini sudah sering kali saya sampaikan ya, dan sebelumnya selamat berjumpa kembali di channel Surya Alam. Untuk saudara di mana saja berada, selalu diberikan karahayon, berikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, dan rahayu saking dumadi. Agama di dalam perspektif spiritual Jawa sudah jelas bahwa agama itu dari kosakata ageman. Ageman itu artinya pegangan. Maka di dalam Jawa yang namanya pegangan itu tidak harus memakai merek atau tidak, agama itu dikonotasikan dengan tentang ketuhanan yang sifatnya itu artian yang salah. Karena namanya agama, ageman atau pegangan hidup. Kita itu masing-masing untuk memaknai pegangan itu. Yang namanya pegangan, kadang-kadang bagaimana caranya kita itu hidup, ya berarti kita harus mengedepankan kesehatan. Yang namanya pegangan, bagaimana supaya kita itu enggak kekurangan, maka kita harus berikhtiar untuk mencari rezeki, untuk mencari duit, untuk mencari harta benda, itu juga pegangan. Jadi agama itu bukan melulu tentang satu tujuan, yaitu tentang ketuhanan ya. Karena Tuhan sendiri kita juga kadang-kadang salah mengartikan. Tuhan dianggaplah sosok yang menciptakan, sosok yang berkuasa. Ya kalau berkuasa memang iya ya, sosok yang mengadili, sosok yang memberikan, seperti itu. Yang sebenarnya Tuhan sendiri juga mungkin dari bahasa kuno, bahasa kuno Jawa kuno, kemungkinan besar Tuhan itu diambil dari bahasa tuan ya, karena orang Jawa dulu belum mengenal Tuhan. Setiap ada orang asing yang di sini itu berkuasa, contohnya Belanda maupun Jepang maupun bangsa mana saja yang tidak kita kenali, kita mesti memanggilnya tuan. Gitu. Berarti tuan atau Tuhan itu bukan pencipta atau bukan penguasa langit dan bumi, atau bukan penguasa alam ini. Tuan adalah orang yang berkuasa, menguasai tentang ekonomi, menguasai tentang aturan, atau orang yang mempunyai wibawa tinggi gitu. Maka kalau agama itu dihubung-hubungkan dengan Tuhan, menurut saya, menurut spiritual Jawa, salah Pak ya? Itu tidak, kurang pas gitu. Maka berarti kalau gitu agama itu tidak melulu tentang
hubungan manusia dengan Tuhannya. Tapi kalau agama diartikan pegangan, setiap manusia itu mempunyai pegangan, mempunyai kepercayaan masing-masing. Itu. Makanya sekali lagi, orang Jawa walaupun tidak mempunyai pedoman yang bermerek atau aliran yang ada mereknya, kok orang Jawa itu dianggap orang yang tidak bertuhan, itu namanya salah kaprah. Salah yang artinya itu memang disalah-salahkan. Gitu. Kalau salah fatal, bukan seperti itu. Ini salah kaprah. Jadi salah yang memang sengaja disalahkan. Nah, siapakah yang menyalahkan? Ya orang-orang yang membawa agama, yang agama itu agama bermerek, yang seolah-olah dengan agama itulah kita itu mengetahui atau kita sudah benar cara kita menyembah Tuhan. Itu. Jadi sekali lagi, agama sesuai dengan perspektif spiritual Jawa adalah pegangan hidup. Supaya bagaimana? Supaya kita itu hidup ini bisa menerima kanthi lego lugowo. Artinya kita itu ikhlas menerima hidup ini dengan kehidupannya dan hidup yang menghidupinya. Itulah agama. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa Tuhan itu berdasarkan Tuhan, ya. Jadi intinya itu Tuhan atau Tuhan itu sendiri adalah bukan yang menciptakan, ya. Bukan. Berarti intinya adanya Tuhan itu ciptaan oleh manusia sendiri. Ya ciptaan manusia. Ya apapun namanya yang berhubungan dengan goib, yang disangka-sangka itu ciptaan manusia. Makanya saya kan sering ngomong, kita itu ciptaan Tuhan, apa Tuhan ciptaan kita? Kan jawabannya kitalah yang menciptakan Tuhan. Dari mana itu? Ya dari akal kita sendiri. Itu. Makanya jangan sekali-kali kita itu diprovokatori oleh akal kita sendiri. Kalau kita itu masih diprovokatori akal kita dan kita menerima provokator akal itu, rusak hidup kita itu. Gitu. Makanya contohlah kehidupan yang lain. Ya termasuk hewan. Di mana toh ada hewan itu yang menolak dengan keberadaan dia? Sapi katakan. Kalau memang itu dia sudah suaranya hembah, ya sudah, dia tidak akan pernah protes dengan suara ayam, tidak pernah protes dengan suara kambing. Itu. Jadi dia sudah bisa menerima keberadaan mereka bahwa dia itu sapi. Bagaimana caranya hidup sapi dan bisa berkembang biak? Selain sapi itu mencari sendiri, kemungkinan kalau sapi sudah dirawat orang, ya makannya pun dikasih orang itu. Tapi dia tidak pernah protes, tidak pernah dia itu istilahnya iri dengan ciptaan yang lain, nggak pernah. Kan yang sering protes, yang sering iri dengan ciptaan yang lain kan cuma manusia. Itu. Kita yang sudah mempunyai suara seperti ini, lalu kita meniru-nirukan suara hewan. Itu. Kita sudah mempunyai bahasa yang bagus, kita tiru-tiru dengan bahasa orang lain. Ya kalau bahasa itu untuk komunikasi oke. Tapi kalau memakai bahasa orang lain untuk cara menyembah Tuhan, kan jelas keliru kita. Kita sudah mempunyai bahasa sendiri. Kalau kita itu hanya melahirkan rasa syukur atau dengan akal kita, dengan pikiran kita, seolah-olah kita itu menyembah Tuhan yang menciptakan kita, ya sudah pakai bahasa kita sendiri saja. Nggak usah tiru-tiru bahasa orang lain. Makanya celakalah orang-orang Nusantara di saat menyembah Tuhan itu mengikuti budaya atau bahasa orang lain. Gitu. Dan itulah buktinya bahwa supaya kita itu mengikuti bahasa orang lain, maka dengan cara kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, supaya bahasa orang lain dan Tuhan orang lain itu laku, maka kita yang memakai bahasa sendiri, yang memakai budaya sendiri, kita disesat-sesatkan, kita dikafir-kafirkan. Nah, dari bahasa sesat dan bahasa kafir itulah
Akhirnya kita itu minder memakai bahasa kita sendiri. Akhirnya mengikuti bahasa-bahasa mereka yang belum tentu kita itu paham dengan apa yang dimaksud atau apa ucapan dari bahasa-bahasa mereka yang di sini dikenal dengan bahasa agama. Karena hanya di Indonesia ada agama, hanya di Indonesia itu ada Tuhan. Kalau di negara lain nggak ada agama. Nggak ada Tuhan juga, Pak? Ya nggak ada Tuhan. Karena memaknai Tuhan itu beda-beda. Di Amerika, di Inggris menamakan Tuhan itu God. Iya. Ya, di daerah Cina, di sana terutama orang yang memeluk agama Hindu, Sang Buddha. Ya, di Arab menamakan Tuhannya dengan Allah. Nah di sini karena ini bahasa kita dan ini budaya kita, mau menyebut Sang Hyang Tunggal monggo, mau menyebut Sang Hyang Widi monggo, mau menyebut Gusti Ingkang Karya Jagat monggo. Kan di saat kita mengucapkan itu kita tuh paham. Yang dimaksud Sang Hyang itu adalah keberadaan yang ada ini loh, yang sudah wujud. Inilah dinamakan Sang Hyang. Gitu.